Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tiga, peserta didik dapat menjelaskan Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Keempat, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelima, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Serta yang keenam, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Nah, ini adalah merupakan tujuan pembelajaran kita atau target yang harus dicapai oleh peserta didik. Pembahasan pertama kita adalah A. Larangan pergaulan bebas. Dalil tentang larangan pergaulan bebas terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyah, wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazanil abdu hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yashriku wa huwa mu'minun wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'minu la yaqtulu wa huwa mu'min. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Di sini dapat kita lihat isi kandungan ayat dan hadis. Quran Surat Al-Isra ayat 32 mengandung sebuah makna. Satu, Allah melarang kita mendekati zina. Dua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Tiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Sedangkan kandungan dalam hadis riwayat Bukhari yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Dua, perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Dan yang ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas. Nah, pengertian dari pergaulan bebas itu apa sih? Secara bahasa, pengertian pergaulan bebas itu diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan itu proses interaksi antara satu individu dengan individu lain, sedangkan bebas terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Sedangkan menurut istilah, bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban.
Itulah yang dikatakan dengan larangan pergaulan bebas atau pengertian pergaulan bebas. Nah, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri dari pergaulan bebas tersebut? Satu, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Itu termasuk ciri-ciri pergaulan bebas. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan benar dan salah menurut agama. Yang ketiga, perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Yang keempat, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari pergaulan bebas tersebut, nah ada beberapa contoh yang bisa Bapak berikan kepada kita semua pada hari ini. Contoh pergaulan bebas pertama adalah seks bebas. Kemudian yang kedua mengkonsumsi narkoba. Dan yang ketiga pergaulan malam. Itu adalah merupakan contoh-contoh pergaulan bebas yang barangkali sering kita lihat di dunia nyata ataupun di dunia maya. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan pergaulan bebas ini? Pertama, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Yang kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Yang keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Dan yang kelima, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Nah, Ananda semua, setelah kita mempelajari dan mengetahui tentang pengertian, ciri-ciri, contoh, sebab-sebab pergaulan bebas, sekarang kita akan mempelajari tentang akibat pergaulan bebas. Nah, ada 3 faktor yang mengakibatkan atau yang menjadi sebuah akibat dari pergaulan bebas tersebut. Nah, yang pertama ada bagi diri sendiri. Yang kedua ada bagi keluarga. Dan yang ketiga bagi masyarakat. Nah, apa akibat pergaulan bebas ini bagi diri sendiri? Pertama, malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, dan bertambah dosa. Nah, inilah akibat pergaulan bebas bagi diri kita sendiri. Nah, bagi keluarga, apa efeknya? Mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal, dan gagal menjadi orang tua, dan memiliki investasi akhirat. Nah, investasi akhirat ini maksudnya adalah eh, sebagai bahan dosa yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat apa? Akibat pergaulan bebas ini, merabaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat. Kemudian munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu kenyamanan dari masyarakat. Inilah merupakan akibat dari pergaulan bebas tersebut. Selanjutnya, cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, kita harus meningkatkan iman terlebih dahulu. Kita perbanyak sholat, mendekatkan diri kepada Allah, membaca sebab, akibat, serta apa yang akan kita terima kalau kita mendekati pergaulan bebas ini. Kemudian yang kedua, memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. Tiga, memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. Keempat, mengikuti pengajian. Kelima, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Jadi kalau kita lihat ada teman kita yang tidak baik akhlaknya, mungkin lebih baik kita menghindari jika kalau iman kita belum siap untuk mengajak mereka kepada yang lebih baik. Nah, lebih baik kita mencegah daripada mengobati, seperti itu. Nah, kemudian mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan. Adapun hikmah menghindari pergaulan bebas adalah satu, dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keempat, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Serta yang kelima, dapat menggapai cita-cita di masa depan. Materi kedua, kita akan membahas tentang larangan perbuatan zina. Dalil tentang larangan perbuatan zina terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Sedangkan dalil tentang larangan berbuat zina diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza zanar rajulu kharaja minhul iman kana alaihi kazullati fa izan qata'a roja'a ilaihil iman. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari ayat dan hadis yang telah kita bacakan tadi, dapat kita lihat secara bersama. Quran surat An-Nur ayat 2 mengandung makna satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan, 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhsan dirajam. Yang ketiga, menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Dan yang keempat, dalam pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Sedangkan hadis riwayat Abu Daud, perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Nah, kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang larangan perbuatan zina. Pertama, pengertian perbuatan zina. Pengertian zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ini adalah merupakan sebuah bentuk pengertian dari perbuatan zina. Sedangkan zina itu memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukuman bagi mereka adalah dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Yang kedua, ada namanya zina ghair muhsan. Artinya, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih perjaka atau masih gadis.
Hukuman bagi mereka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya, akibat perbuatan zina. Pertama, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Yang ketiga, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari satu laki-laki, akan mengaburkan nasab. Kemudian selanjutnya mendorong perbuatan dosa lainnya. Maksudnya adalah kalau kita melaksanakan perbuatan zina, maka dosa-dosa yang lain akan mengikut. Selanjutnya menimbulkan berbagai penyakit kelamin seperti HIV, AIDS. Kemudian terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ini sangat menakutkan ya, Nanda semua, kalau kita melaksanakan perbuatan zina ini. Kemudian selanjutnya menanggung hukuman sosial dari masyarakat. Kita akan dikucilkan oleh masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapat warisan. Lantas, bagaimana caranya kita untuk menjauhi perbuatan zina? Yang pertama, yang dapat kita lakukan supaya kita terhindar dari perbuatan zina, yang pertama adalah segera menikah jika telah mampu. Jadi Anda kalau merasa sudah mampu, kita diperbolehkan untuk menikah. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Jangan kita datangi tempat-tempat yang mengandung kemaksiatan. Contohnya tempat-tempat hiburan malam itu kita harus hindari dengan sebaik-baiknya. Kemudian, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina dan memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Kemudian membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Jadi semakin banyak pengetahuan kita tentang zina, bahaya tentang zina, kemudian akibat yang kita dapatkan dari perbuatan zina itu akan menambah keimanan kita. Nah, seterusnya membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Dan terakhir, mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hikmah menjauhi perbuatan zina. 1. Allah Subhanahu wa taala akan meridai perbuatan yang kita lakukan. 2. Kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena menaatinya. 3. Dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. 4. Dapat menjaga kesucian, martabat diri, dan keluarga. Yang kelima, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan. Dan yang terakhir, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi Anda semua, dari penjelasan-penjelasan yang telah kita pelajari tadi, dapat kita tarik sebuah benang merah yang disebut namanya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam untuk melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat.